Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fitria dengan NIM 0604030057. Dari kelas C semester 5, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Prinsip, Etika, dan Nilai Supervisi Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Supervisi Pendidikan dan Supervisi Manajerial. Saya akan mengulas beberapa pokok penting yang menjadi inti pembahasan dalam materi ini. Yang pertama ada prinsip supervisi Islam dalam pendidikan. Supervisi pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pada nilai moral dan spiritual. Ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang dalam supervisi Islam, antara lain, yang pertama ada keadilan. Supervisor harus memperlakukan seluruh guru secara adil tanpa memihak, serta memberikan kesempatan yang sama dalam pembinaan. Yang kedua ada keterbukaan. Supervisi dilakukan secara transparan agar tercipta hubungan penuh kepercayaan antara guru dan supervisor. Dan yang ketiga ada kebersamaan. Supervisi mengedepankan kerjasama, musyawarah, dan hubungan harmonis. Yang keempat ada keberlanjutan. Pembinaan harus dilakukan secara rutin, bukan hanya satu kali observasi. Dan yang keempat ada kemandirian. Yang kelima, kemandirian. Guru didorong untuk berkembang secara mandiri melalui bimbingan yang diberikan. Prinsip-prinsip di atas membuat supervisi Islam menjadi proses pembinaan yang ramah, humanis, dan bernilai ibadah. Dan yang kedua ada etika supervisi di era teknologi. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar pada sistem supervisi. Supervisi kini dapat dilakukan melalui aplikasi digital, LMS, video conference, dan pemantauan berbasis data. Namun, penggunaan teknologi juga menghasilkan tantangan etis seperti privasi, keadilan, dan transparansi. Dalam Islam, supervisi digital harus tetap berlandaskan nilai amanah, kejujuran, keadilan, serta menjaga martabat pendidik. Supervisor perlu menggunakan teknologi bukan sebagai alat kontrol yang menekan, tetapi saran pembinaan yang memfasilitasi guru berkembang. Dan yang ketiga ada integrasi nilai Islam dalam supervisi manajerial. Supervisi manajerial dalam Islam tidak hanya memastikan administrasi berjalan baik, tetapi juga menguatkan akhlak dan tanggung jawab moral pendidik. Nilai yang harus berintegrasi dalam supervisi manajerial meliputi yang pertama ada amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kerahasiaan data. Yang kedua ada ihsan, bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional. Yang ketiga ada musyawarah, melibatkan guru dalam diskusi sebelum mengambil keputusan. Yang keempat ada keikhlasan, membimbing guru dengan niat memperbaiki mutu pendidikan bukan untuk menjatuhkan. Integrasi nilai-nilai ini membentuk guru yang profesional sekaligus berakhlak mulia. Selanjutnya ada studi kasus penerapan nilai Islam dalam supervisi pendidikan. Beberapa madrasah telah menerapkan nilai Islam dalam supervisi. Contohnya, di MTS dan MA tertentu, kepala madrasah melakukan supervisi dengan pendekatan dialog, musyawarah, dan pembinaan berbasis nilai kejujuran dan tanggung jawab. Setelah supervisi, guru diajak berdiskusi untuk merancang perbaikan pembelajaran bersama. Hasilnya, guru lebih terbuka, lebih termotivasi, dan mulai melihat supervisi sebagai pembinaan bukan penilaian. Namun, tantangan tetap ada seperti minimnya pemahaman nilai Islam, kurangnya konsistensi jadwal supervisi, dan resistensi sebagai guru. Ini menunjukkan perlunya pembinaan yang berkelanjutan. Adapun tantangan etika supervisi digital itu ada 4 tantangan utama dalam supervisi digital. Yang pertama ada keterbatasan akses informasi, terutama di daerah terpencil. Yang kedua ada kualitas dan kompetensi pengawas yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga keterbatasan sumber daya termasuk SDM dan sarana teknologi. Yang keempat adanya rendahnya pemahaman masyarakat yang belum melihat supervisi sebagai hal penting. Solusinya dalam tantangan yang sudah saya jelaskan adalah pemanfaat teknologi secara bijak,
peningkatan kompetensi pengawas, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya supervisi untuk kemajuan pendidikan. Contoh penerapan nilai-nilai Islam dalam supervisi. Beberapa nilai Islam yang sangat relevan diterapkan dalam supervisi adalah: yang pertama ada keikhlasan. Supervisor membimbing dengan niat ibadah, bukan sekedar formalitas. Yang kedua keadilan. Penilaian dilakukan tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada amanah, data guru dijaga, tidak disalahgunakan. Dan yang keempat musyawarah. Keputusan diambil bersama, bukan sepihak. Dan penerapan nilai-nilai menciptakan lingkungan supervisi yang nyaman, manusiawi, dan membawa keberkahan. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya paparkan ini adalah dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membina guru secara profesional, sekaligus spiritual. Supervisi yang berlandaskan nilai Islam seperti keadilan, amanah, ikhlas, ihsan, dan musyawarah akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih etis, berkarakter, dan bermutu tinggi di era digital. Supervisi perlu menggabungkan kemajuan teknologi dengan etika Islam agar tetap adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.